Abu Janda tercatat pernah ikut pelatihan. Banser, sikap tak sesuai prinsip, tidak layak sebut dirinya anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin video ini buat yai-yai, buat gus-gus, buat ustadz-ustadz, dan semua warga NU yang saya cintai. Nama saya Permadi Arya alias Abu Janda. Saya warga NU Kultural, juga kader organisasi Bandung NU. Izinkan saya, yai, gus, ustadz, untuk menjelaskan kesalahpahaman tulisan saya di Twitter. Pertama-tama komentar saya itu diviralkan dipotong tanpa konteks seolah-olah itu adalah pernyataan mandiri. Padahal itu adalah cuitan jawaban saya ke Ustadz Tengku Zulkarnain yang sedang provokasi sara mengatakan minoritas di Indonesia itu arogan ke mayoritas. Ini tweetnya. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik perihal masalah internal Islam saat ini. Makanya di situ saya tulis Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Jadi yang saya maksud adalah Islam transnasional seperti Salafi Wahabi yang memang pertama dari Arab, yang kedua memang mereka arogan ke budaya lokal seperti mengharam-haramkan sedekah laut yang saya tulis dan lain sebagainya. Jadi bukan Islam Nusantara seperti NU dan Muhammadiyah. Yang saya maksud adalah Islam pendatang dari Arab, yakni Islam transnasional atau Salafi Wahabi. Bukan generalisasi semua Islam. Segitu saja video singkat dari saya ini, semoga bisa menjelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman. Maklum, jempol menulis saat debat panas, jadi keluarnya suka tidak sinkron. Sekali lagi saya ingin mengucapkan matur suwun, Yai, Gus, Tat. Mohon arahannya terus. Saya udah sekian lama mendam pengen menceramai orang ini. Dan puncaknya ini. Oke. Karena apapun yang kemudian dia tweet, satu begini, yang membuat saya sangat gak enak hati. Selalu dikaitkan dengan PBNU. Dan hari ini yang terdampak ini adalah Nahdlatul Ulama secara umum. Saya nggak masalah Mas Arya ini ngaku Nahdlatul Ulama karena siapapun boleh menjadi orang NU. Bila saya pengen kemudian ke depan setelah saya ketemu dengan beliau, saya nggak ada urusan beliau menjadi striker. Selalu mengkanter tweet-tweet yang provokatif, itu haknya beliau, saya nggak bisa melarang. Tapi kemudian jangan sampai dampaknya kena terhadap Islam, apalagi wablibus kepada Nahdlatul Ulama. Lah, saya mau nemui, ya siapa tahu omongan saya didengarkan sama Mas Arya. Insya Allah, Gus. Berarti apa tabayun ceritanya? Ya kita tabayun klarifikasi. Makanya saya berharap Anda jadi striker silakan. Yang lebih arif, yang lebih wales. Siap. Saya pengen nasihati beliau sampai saya tulis. Apa sih sebenarnya yang perlu diperbaiki dari Abu Janda? Satu, melihat Mas Arya Permadi ini, tentunya saya mencatat satu, beliau kurang adab. Tentunya terhadap Islam itu sendiri, apalagi kepada Nahdlatul Ulama. Walaupun saya tahu beliau itu hormat dengan kiai, saya tahu. Tapi memang kadang-kadang ketika sudah terlalu emosi, lah adabnya menjadi berubah. Kemudian kurang sopan santun. Di Ahlussunnah wal Jamaah itu memberikan kontra narasi kepada non Ahlussunnah atau orang-orang keras atau Islam apapun itu boleh, tapi tentunya dengan cara yang baik. Maka kemasannya adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Lah saya berharap ketika seorang Arya Permadi memberikan kontra narasi terhadap Islam yang keras, saya pengen dia lebih arif, lebih lokal, lebih beradab, lebih mengedepankan sopan santun. Kontra narasinya itu, apalagi yang dimana-mana tahunya beliau ini orang NU. Padahal di NU itu memahami konsep wasatiyah modern. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Artinya di tengah-tengah. NU itu tidak boleh terlalu kanan, tidak boleh terlalu kiri. Dia harus berada di tengah-tengah. Artinya apa? Moderasi NU itu harus beliau pahami. Maka saya sarankan Saudara Arya Permadi lebih banyak ngaji lagi. Siap, Gus. Lebih banyak aja. Bila perlu, beliaunya ini kan, saya aja masih pengen. Beliau menyiapkan waktu datang ke Kiai NU atau kepada siapa, belajar. Bagaimana sih sebenarnya Islam wasatiyah itu dan lain sebagainya. Tentang gimana nih Permadi Arya, dia nggak mau komen, gue mau ketemu. Saya mau ketemu supaya apa? Karena kan kita di tag gara-gara persoalan beliaunya itu sudah lama.
Ya, Miftah nggak pernah mau komentar karena Arya Permadi temannya sama-sama NU. Coba. Aku itu mendemnya sudah lama bro pengen marah sama kamu. Kepada Mas Arya Permadi ini satu, kalau memang Anda cinta dengan NU, belajar dengan kiai NU yang benar. Siap. Bila perlu sowan. Belajar sama jenengan boleh nggak? Boleh, pada siapapun boleh. Perlu dipahami sama Mas Arya bahwa kemudian Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada keradikalan di dalamnya. Kalau kemudian ada orang yang menggambarkan radikalisme Islam, itu bukan agamanya, tetapi sosoknya, tetapi oknumnya. Ini biar Gua tadi bayangin, Arya Permadi masih ngeyel, gua tak pukuli beneran. Tapi ternyata kan enggak, beliaunya juga masih memandang open minded. Kita tahu ya bahwa Abu Janda ini selama ini memang selalu atau kerap lah setidaknya mengidentifikasikan dirinya dengan NU ya, atau Nahdlatul Ulama. Dan dia selalu bilang gue ini warga Nahdiin ya. Namun ternyata guys, itu NU langsung bersuara keras dalam konteks cuitan rasisnya Abu Janda kepada Pigai. Sampai Sekjen PBNU sendiri nih ya, Kiai Haji Helmi Faisal Zaini mengatakan bahwa cuitan bernada rasis tersebut tidak mewakili sama sekali Nahdlatul Ulama. Saya nggak kenal sama Abu Janda, ya saya nggak kenal beliau. Tapi bahwa Islam yang saya kenal, Islam yang saya kenal justru adalah prinsip yang mengasihi sesama, yang mengayomi sesama, melindungi minoritas, melindungi keberagaman. Ya, dalam Islam itu perbedaan adalah rahmat. Ya, lalu kemudian yang memberikan keadilan. Jadi buat saya itu prinsip-prinsip Islam diajarkan kepada saya oleh para orang tua saya, oleh para kiai kita, itu Islam yang saya pegang prinsip. Ini selama ini Abu Janda menggambarkan, merepresentasikan diri sebagai Banser NU. Saya nggak kenal. Artinya nggak merepresentasikan NU sendiri. Kalau merepresentasikan NU itu kayak itu, merepresentasikan. Biasanya kayak itu justru adalah orang-orang yang bertawadhu, dalam bersikap juga, dalam berretorika juga biasanya kita diajari untuk mengayomi, tidak membuat keresahan yang mungkin atau mengklaim atau apapun. Barisan Ansor Serbaguna, Banser, mengungkapkan Permadi Arya alias Abu Janda pernah tercatat mengikuti pendidikan dan pelatihan Banser sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan organisasi. Meski begitu, Wakil Kepala Satuan Koordinasi Nasional Wakasat Kornas Banser, Hasan Basri mengatakan, menjadi anggota Banser bukan sebatas dimaknai bangga mengenakan seragam saja, tetapi lanjutnya juga harus memegang teguh 3 karakter, yaitu amaliyah, ritual ibadah, fikrah, cara berpikir, dan harokah, cara bertindak. Hasan memaparkan, anggota Banser juga harus berpedoman pada 4 prinsip dasar, yakni tawasun, moderat, tawazun, seimbang, itidal, adil, dan tasamuh, toleran. Menurutnya, hal yang paling utama adalah akhlakul karimah, patuh dan taat komando kepada pimpinan tertinggi Banser. Jadi, apabila ada orang mengaku Banser tapi sikapnya tidak sesuai prinsip tersebut, maka tidak layak menyebut dirinya sebagai anggota Banser. Ujar Hasan seperti dikutip Pikiran Rakyat Depok.com dari Antara pada Senin 1 Februari 2021. Sementara itu, Hasan menilai bahwa Abu Janda sudah lama aktif di media sosial Twitter dengan akun @permadiaktivis1. Pernyataan Abu Janda yang diduga bernuansa rasisme terhadap mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai pada 2 Januari 2021 lalu juga dinilai murni atas inisiatif pribadi dan bersifat personal. Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak mewakili lembaga Banser. Satkornas Banser menghormati proses-proses yang berjalan dan berharap tercapainya hukum yang seadil-adilnya pada kasus yang melibatkan Permadi Arya tersebut, ucap Hasan. Pada kesempatan itu, Hasan juga meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi asas kesamaan hak di hadapan hukum. Kami meminta pihak-pihak yang tidak berwenang
untuk menghentikan pernyataan yang berpotensi mencederai dan mengganggu proses hukum, katanya. Lebih lanjut, Hasan mengatakan, Satkornas Banser mendukung aparat kepolisian memproses kasus ini dan berharap bisa bertindak seadil-adilnya. Penyelesaian kasus dugaan ujaran kebencian ini, ucap Hasan, harus dilakukan secara transparan dan independen tanpa tekanan dari pihak manapun. Dengan cara demikian, maka keadilan akan tercapai dan hak-hak warga negara di mata hukum juga terjaga. Satkornas Banser juga siap membantu Polri menyelesaikan kasus ini demi terwujudnya keadilan bagi semua warga, ujar dia. Hasan menambahkan, Banser menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan di tanah air yang hakikatnya menjadi modal besar bagi pemersatu bangsa. Bersama-sama dengan TNI, Polri, aparatur negara, dan berbagai pihak lainnya, Banser berkomitmen melanjutkan upaya menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin video ini buat yai-yai, buat kus-kus, buat ustadz-ustadz, dan semua warga NU yang saya cintai. Nama saya Permadi Arya alias Abu Janda. Saya warga NU Kultural, juga kader organisasi Bandung NU. Izinkan saya, Yai, Gus, Ustadz, untuk menjelaskan kesalahpahaman tulisan saya di Twitter. Pertama-tama komentar saya itu diviralkan, dipotong, tanpa konteks seolah-olah itu adalah pernyataan mandiri. Padahal itu adalah cuitan jawaban saya ke Ustadz Tengku Zulkarnain yang sedang provokasi sara mengatakan minoritas di Indonesia itu arogan ke mayoritas. Ini tweetnya. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik perihal masalah internal Islam saat ini. Makanya di situ saya tulis Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Jadi yang saya maksud adalah Islam transnasional seperti Salafi Wahabi yang memang pertama dari Arab, yang kedua memang mereka arogan ke budaya lokal seperti mengharam-haramkan sedekah laut yang saya tulis dan lain sebagainya. Jadi bukan Islam Nusantara seperti NU dan Muhammadiyah. Yang saya maksud adalah Islam pendatang dari Arab, yakni Islam transnasional atau Salafi Wahabi. Bukan generalisasi semua Islam. Segitu saja video singkat dari saya ini, semoga bisa menjelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman. Maklum, Jempol menulis saat debat panas, jadi keluarnya suka tidak sinkron. Sekali lagi saya ingin mengucapkan matur suwun, Yai, Gus, Tat. Mohon arahannya terus. Nggak kenal sama Abu Janda. Iya, saya nggak kenal beliau. Tapi bahwa Islam yang saya kenal, prinsip-prinsip Islam yang saya kenal justru adalah prinsip yang mengasihi sesama, yang mengayomi sesama, melindungi minoritas, melindungi keberagaman. Ya, dalam Islam itu perbedaan adalah rahmat. Ya, lalu kemudian yang memberikan keadilan. Jadi buat saya itu prinsip-prinsip Islam diajarkan kepada saya oleh para orang tua saya, oleh para kita, para kiai kita, itu Islam yang saya pegang. Mbak Eni, selama ini Abu Janda menggambarkan, merepresentasikan diri sebagai Banser NU. Saya aja nggak kenal. Oh, artinya nggak merepresentasikan NU sendiri. Kalau merepresentasikan NU itu kayak itu, merepresentasikan. Biasanya kiai NU itu justru adalah orang-orang yang bertawadu, dalam bersikap juga, dalam berretorika juga biasanya kita diajari untuk mengayomi, tidak membuat keresahan yang mungkin atau mengklaim atau apapun. Memang selalu dikaitkan dengan Ansor dan Banser. Terlepas dari itu, dia tidak pernah menjadi pengurus di semua level jajaran Ansor dan Banser, dari pimpinan ranting hingga pimpinan pusat. Ansor dan Banser sendiri itu mempunyai kewajiban, komitmen, yaitu menjaga suasana kebatinan tetap kondusif sesama anak bangsa, bahkan di dalam dunia sosial media. Apa yang dilakukan oleh Abu Janda ini selalu kontraproduktif dengan komitmen Ansor dan Banser. Momentum seperti ini adalah momentum yang pas untuk
jajaran kepolisian untuk menindak tegas.